Kemarin kita udah ngebahas tentang sejarah dari Pulau Nias, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Nah, kali ini kita bakalan terbang ke salah satu pulau yang posisinya tuh 11 besar di dunia. Ya, Pulau Sulawesi. Katanya sih, Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh penduduk pribumi yang usianya itu lebih dari puluhan ribu tahun. Apakah ini benar? Ada beberapa fakta yang mendukung dari teori ini. Seperti misalnya penemuan dari beberapa artefak kayak lukisan tertua dan terkuno di Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian ada beberapa goa yang menjadi bukti bahwa Sulawesi pernah didiami oleh suku-suku yang jauh sebelum adanya pribumi Indonesia. Kok bisa ini terjadi? Sini aku spill. Anyway, boleh dong aku minta subscribe, like, dan juga komennya karena untuk membantu dari membangun channel ini biar lebih berkembang ke depannya. Kalau kalian udah subscribe dan juga like serta komennya, thank you ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang sejarah dan asal-usul Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini ditemukan oleh seorang ahli bernama Alfred Russel Wallace. Tentunya di bangku SMA dan juga SMP kita udah pernah dengar kata-kata Wallace ini. Yaps, beberapa garis yang membedakan dari persebaran fauna dan juga flora yang ada di Indonesia. Ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Anyway, kok bisa dia menemukan Pulau Sulawesi? Dan sebenarnya sebelum menjadi Sulawesi, Pulau Sulawesi itu nama aslinya apa sih? Si Wallace ini pernah sangat lama mendiami Indonesia. Dia tuh berkeliling dari mulai Indonesia Timur, kemudian memasuki wilayah Kalimantan, ke Maluku, dan berkeliling Sulawesi. Dan tentunya karena memang dia menetap di Sulawesi, alhasil dia memberikan sebuah spekulasi tentang namaan dari Pulau Sulawesi. Di tahun 1856, si Wallace ini memulai petualangannya yang dimulai dari kota Makassar. Waktu yang dihabiskan untuk menjelajah dari kota Makassar ini cukuplah jauh dan juga panjang, yaitu berkisar dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 1856. Berdasarkan dari hasil traveling ataupun jelajah yang dilakukan oleh si Wallace ini, dia tuh menyimpulkan bahwa sebenarnya Sulawesi ini punya potensi utama, yaitu punya potensi di bidang besi. Karena memang Sulawesi ini punya yang namanya sumber daya mineral besi dan juga timah, tembaga, emas, dan sebagainya. Nah, dari sini muncullah kata-kata penamaan dari Sulamesi. Sula artinya pulau, sedangkan Mesi artinya adalah besi atau besi. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa penamaan Sulawesi ini juga disebut dengan Pulau Silibis. Penamaan dasar dari Celebes atau Silibis ini karena katanya orang-orang Portugis ataupun orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia kala itu, lidah mereka tuh kayak sulit banget untuk mengatakan Sulawesi. Tapi karena memang untuk memudahkan orang-orang yang datang itu, maka dibuatlah kata-kata Celebes atau Silibis. Sebenarnya Sulawesi ini dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil. Tapi semulanya ada sebuah kerajaan pertama di Sulawesi dan menjadi kerajaan tertua yang usianya itu sampai dengan 300 sebelum Masehi. Nah, kerajaan ini bernama Kerajaan Suwawa. Yaps, Suwawa yang merupakan salah satu kerajaan yang terletak di semenanjung utara bagian Pulau Sulawesi. Berdasarkan histori, di tahun 1532 orang-orang Eropa ini mulai berdatangan dan juga mengelilingi dari Pulau Sulawesi ini. Nah, berdasarkan historikal yang ada, sebenarnya orang-orang Eropa itu menganggap bahwa Sulawesi ini adalah sebuah bentukan negara, bukan sebuah bentukan pulau kerajaan atau apa. Mereka menyimpulkan ini karena memang Sulawesi ini berbentuk sebuah pulau yang sangat-sangat unik. Nah, orang-orang ini juga berpikir bahwa Sulawesi ini merupakan salah satu negara yang sangat-sangat strategis karena memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Di tahun 1605, Belanda untuk pertama kalinya tuh datang ke Sulawesi. Disusul juga tuh sama pasukan Inggris yang datangnya tuh nggak begitu lama dari kedatangan Belanda ke Sulawesi. Singkat perjalanan, di tahun 1660, Belanda mengatur strategi untuk mengalahkan salah satu kerajaan yang ada di Pulau Sulawesi, yang saat itu tuh dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini bernama Kerajaan Goa. Jadi si Belanda ini bekerja sama dengan salah satu raja yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu Raja Arung Palaka yang merupakan pimpinan dari Kerajaan Bone. Jadi Belanda itu menjanjikan sebuah perjanjian yang sangat-sangat manis kepada Arung Palaka kalau misalnya mereka berhasil untuk mengalahkan
mengalahkan ataupun menaklukkan kerajaan Goa, maka Belanda akan menghadiahkan sesuatu yang lebih besar kepada Raja Bone. Nah, karena memang taktik yang dilakukan oleh kerajaan Bone udah tahu nih kalau misalnya kerajaan Goa bisa dikalahkan dengan seperti ini, maka Belanda berhasil menaklukkan dan juga menundukkan dari kerajaan Goa. Nah, di tahun 1669, akhirnya kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berhasil ditundukkan dan juga muncullah sebuah perjanjian traktat yang pada kala itu tuh Laksmana Spelman, salah satu pimpinan dari VOC Belanda yang ada di Sulawesi kala itu, membuat kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin untuk mengikat beberapa traktat perjanjian dengan Belanda. Nama perjanjian ini adalah Perjanjian Bongaya. Berapa isi dari perjanjian ini menunjukkan bahwa orang-orang Eropa selain orang-orang Belanda dilarang masuk ke Sulawesi. Bahkan ada beberapa perjanjian khusus yang melibatkan bahwa orang-orang Sulawesi nggak boleh keluar dari Pulau Sulawesi selain Pulau Jawa dan Pulau Sunda. Kayak mereka tuh dikekang dan juga hasil bumi yang ada di Sulawesi itu wajib tunduk kepada Belanda. Dan gak hanya itu, ada beberapa tanam paksa dan juga yang dilakukan oleh VOC Belanda buat rakyat-rakyat Sulawesi itu benar-benar kayak geram banget atas apa yang sudah terjadi atas perjanjian traktat Bongaya ini. Anyway, ada beberapa hal yang mungkin kita flashback ke belakang. Sebenarnya ada beberapa literasi yang berhubungan dengan pembentukan Pulau Sulawesi. Ini sebenarnya kita bahas di awal dulu kali ya. Tapi nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa. Semoga fokus kalian nggak pecah. Anyway, Pulau Sulawesi ini terbentuk dari berbagai aktivitas tektonis, vulkanisme, dan juga ada beberapa tindakan yang berhubungan dengan pergeseran lempeng dan juga pertemuan antar benua. Pertamanya, Pulau Sulawesi ini dianggap sebagai salah satu pulau nyatu dengan benua Australia, kemudian bagian yang tak terpisahkan nih dari Euronesia. Perlahan waktu, ada beberapa proses yang terjadi dari pergeseran lempeng, kemudian beberapa proses berdasarkan puluhan juta tahun yang lalu, sehingga membuat bentuk dari Pulau Sulawesi ini yang sebenarnya angka K-nya itu nggak melengkung ke arah kanan, akan tetapi agak sedikit lurus dan juga melengkung ke arah kiri, tapi berdasarkan pergeseran-pergeseran yang terjadi seiring perkembangan zaman dan sebagainya, sehingga membuat Pulau Sulawesi ini berbentuk huruf K yang lebih estetik. Nah, ini dia beberapa tahapan yang terjadi akibat dari adanya pergeseran-pergeseran tertentu di muka bumi, sehingga membuat pembentukan dari Pulau Sulawesi ini bisa terjadi seperti yang kita lihat pada hari ini. Oke, sekitaran 70-50 tahun yang lalu, Sulawesi Barat yang kita kenal sebagai salah satu provinsi di Kepulauan Sulawesi ini sebenarnya merupakan bagian dari Sundaland atau bagian dari Kepulauan Sunda gitu, atau Pulau Jawa. Kenapa ini bisa terjadi? Alhasil adanya pergeseran lempeng dan juga aktivitas tektonisme dan juga gempa bumi patahan yang terjadi sehingga membuat adanya pemisahan-pemisahan daratan tertentu yang membuat si Pulau Sulawesi ini kayak lebih bergeser dari yang Sundaland sebelumnya. Kisaran 50-15 juta tahun yang lalu, adanya beberapa aktivitas tektonisme dan juga gerakan-gerakan yang membuat adanya patahan-patahan sehingga bagian dari selatan Kalimantan terpisah dari Sulawesi. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa sebenarnya dulu Pulau Sulawesi sama Pulau Kalimantan itu agak sedikit berdekatan. Akan tetapi karena memang ada aktivitas ini, membuat pulau ini terpecah dan terpisah. Sedangkan di periode waktu 15-5 juta tahun yang lalu, sebenarnya Pulau Sulawesi ini agak sedikit random, nggak seestetik yang sekarang kita lihat. Akan tetapi perlahan waktu membuat Sulawesi ini membentuk huruf K yang lebih estetik. Ada teori yang mengemukakan bahwa sebenarnya Pulau Sulawesi ini juga bagian nih dari Kepulauan Australia atau benua Australia. Nah, ini teori ini dikemukakan oleh seorang profesor bernama Profesor Ali. Oke, kita balik lagi ke tahapan di tahun 1942. Di mana di tahun ini ada fakta yang benar-benar menarik. Aku bakalan bahas topik ini di salah satu video khusus nantinya. Anyway, kalau kita tahu bahwa Indonesia merdeka di tahun 1945, Sulawesi di bawah kepemimpinan perjuangan daerahnya udah pernah merdeka di tahun 1942. Ini adalah beberapa teks yang dimunculkan, adanya proklamasi, penjahitan bendera, kemudian perlawanan masyarakat lokal terhadap penjajahan Belanda dan juga Jepang, membuat bahwa Sulawesi ini pernah mengikrarkan untuk proklamasi sendiri bahwa mereka udah terbebas dari dunia penjajahan, sampai pada akhirnya di tahun 1945 Sulawesi ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia, di mana hanya ada satu provinsi kala itu, yaitu Provinsi Sulawesi yang ibu kotanya itu Makassar. Sekilas tentang sejarah dan juga asal-usul Pulau Sulawesi. Kalau kalian tahu lebih lanjut tentang asal-muasal dan juga sejarah detail tentang Pulau Sulawesi, aku bakalan lanjut nanti di part 2 tentang detail dari sejarah pulau ini.